Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai landasan historis pendidikan pada zaman purba, kerajaan Hindu-Buddha, dan Islam. Dengan beranggotakan Meisya Maulidia, Rosi Imelda Rosmiati, M. Imam Maftu, dan saya sendiri. Yang pertama kali akan memaparkan materi yaitu Rosi Imelda. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pendidikan pada zaman purba. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinamisme. Pada zaman purba dipimpin oleh ketua adat. Namun demikian, ketua adat dan para empu tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali ketika mereka melaksanakan peranannya dalam upacara adat atau upacara ritual. Sebab itu, mereka tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Seperti karakteristik pada zaman purba yang ada di dalam PPT ini, yaitu tata masyarakatnya bersifat egaliter, hidup bergotong royong. Selanjutnya, tujuan pendidikan di zaman purba, yaitu yang pertama, agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adab dan nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Pada zaman purba, belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah, melainkan pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan, upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah para orang tua. Selanjutnya, pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu-Buddha. Yang pertama ada faktor politis. Terjadi peperangan antara kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India di bagian selatan. Bangsa Arya dari utara mendesak kerajaan dan penduduk selatan sehingga penduduk di selatan lari mencari tempat-tempat baru dan ada sampai ke Indonesia. Karena itu, peradaban yang masuk ke Indonesia, Nusantara dipengaruhi oleh bangsa India dari bagian selatan. Selanjutnya ada faktor ekonomis atau geografis. Indonesia terletak antara India dan dataran Tiongkok, di mana pada waktu telah terjadi perdagangan antar India dan Tiongkok melalui jalan laut. Akibatnya, banyak orang India dan Tiongkok bergaul dengan bahasa Indonesia, dari mulai perdagangan atau perniagaan sampai terjadi koloni, yang berdatangan dari India dan Tiongkok. Dan yang terakhir, ada faktor kultural. Tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli di Nusantara ini. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur dalam bentuk kerajaan. Mereka telah mengenal tulisan dan karya sastra yang tinggi. Fakta sejarah membuktikan dengan ditemukannya prasasti bertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menjelaskan tentang adanya kerajaan tertua. Di Kalimantan, yaitu di Kutai, abad ke-5 Masehi, dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinta. Hinduisme dan Buddhisme. Agama Hindu di India terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Brahmanisme dan Siwaisme. Hindu yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu Siwaisme yang dibawa oleh Brahmana yang bernama Agastya. Siwaisme berpandangan bahwa Siwa adalah dewa yang paling berkuasa. Siwa adalah pencipta dan perusak alam. Manusia hidup dalam rangkaian reinkarnasi dan merupakan suatu samsara atau penderitaan yang ditentukan oleh perbuatan manusia sebelumnya. Tujuan hidup manusia adalah mencapai moksa, yaitu suatu keadaan di mana manusia terlepas dari samsara. Kemudian selanjutnya boleh di next. Agama Buddha.
Agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India, yang kemudian terpecah menjadi dua aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Yang berkembang di Indonesia adalah Buddha Hinayana. Agama Buddha berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pada zaman Wangsa Shailendra di Pulau Jawa. Menurut ajaran Buddha, manusia hidup dalam penderitaan karena nafsu duniawi. Manusia dalam hidup ini berusaha untuk mengusir penderitaan, mencari kebahagiaan yang abadi yaitu nirwana. Perilaku benar untuk mencapai nirwana yaitu berpandangan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, berkehidupan yang benar, berdaya upaya yang benar, melakukan meditasi yang benar, konsentrasi kepada hal-hal yang benar. Kemudian selanjutnya, boleh di next. Pendidikan Hindu. Pendidikan formal dalam arti diselenggarakan oleh kerajaan Hindu yang terjadi di kerajaan-kerajaan Tarumanegara, Kutai sudah berkembang. Materi pelajaran berpusat kepada ajaran agama, membaca dan menulis huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Keterampilan membuat candi dan patung-patung tidak terlepas dari inspirasi ajaran agama. Dapat diajarkan secara formal oleh pemahat atau mereka belajar langsung dari orang tua mereka. Demikian juga cara-cara bela diri, yaitu berperang. Para pendidiknya ialah keturunan Brahmana dan anak-anak bangsawan dan raja. Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu seperti Singosari, Majapahit, dan kerajaan Buddha Sriwijaya, tidak terdapat uraian yang jelas mengenai pendidikan. Namun sudah pasti bahwa pada zaman tersebut sudah berkembang pendidikan dan lembaga-lembaga yang dengan sengaja dibuat secara formal. Boleh di next. Pendidikan Buddha. Pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Sudah terdapat perguruan tinggi Buddha di mana murid-muridnya banyak berasal dari Indochina, Jepang, dan Tiongkok. Guru yang terkenal pada saat itu adalah Dharmapala. Perguruan Buddha tersebut mungkin menyebar ke seluruh kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali Candi-Candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Jika kita perhatikan peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, patung-patung, maka sudah pasti para santri atau murid belajar pula ilmu membangun dan seni pahat. Boleh di next. Kemudian ada tujuan pendidikan secara khusus dibedakan menjadi 3, yaitu kaum Brahmana. Pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci Weda untuk Hindu, Tripitaka untuk Buddha, sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Golongan kedua yaitu kesatria atau raja. Pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berakitan pengaturan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada rakyat biasa. Pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan yang secara turun-temurun. Boleh di next. Kemudian ada sifat pendidikan. Pertama ada informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan, berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Kemudian ada penghormatan yang tinggi terhadap guru, karena gurunya adalah kaum Brahmana, kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan tidak memperoleh imbalan gaji. Kemudian yang terakhir ada aristokratos. Pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, golongan kesatria, dan golongan keturunan raja-raja. Boleh di next. Kemudian ada jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan intelektual. Kegiatan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci, Veda untuk Hindu, Tripitaka untuk Buddha.
Pendidikan intelektual juga berkaitan dengan penguasaan doa dan mantra yang berkaitan dengan alam semesta, pengabdian kepada Siwa dan Buddha Gautama. Kedua, ada pendidikan kesatriaan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan keluarga istana kerajaan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan, bagaimana mengatur negara, dan bagaimana harus berperang. Ketiga, ada pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan yang diajukan bagi masyarakat atau rakyat jelata berlangsung secara informal, yang berlangsung dalam keluarga sesuai dengan keterampilan yang dimiliki orang tuanya. Kemudian ada lembaga pendidikan. Yang pertama ada pecatrikan atau padepokan. Pecatrikan ini adalah tempat para catrik atau murid untuk belajar. Dari kata catrik dan pecatrikan muncullah kata santri dan pesantren. Kedua ada pura. Pura yaitu tempat yang berada di sekitar istana yang dijadikan tempat belajar oleh putra-putri raja untuk belajar sopan santun, kemudian cara mengatur negara, kemudian ilmu bela diri. Ketiga, ada pertapaan. Pertapaan dianggap sebagai lembaga pendidikan karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, ada keluarga. Di dalam keluarga ini ada partisipasi dan imitasi mengenai menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Boleh di next. Terakhir ada ilmu pengetahuan dan karya seni. Pada zaman jayanya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni yang sangat tinggi. Di Sriwijaya, yaitu salah satu kerajaan Buddha yang terbesar di Indonesia, telah berdiri lembaga pendidikan setaraf perguruan tinggi. Kemudian, pada saat jatuhnya Majapahit pada abad ke-15, ilmu pengetahuan berkembang terus, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan dan tata negara, serta ilmu hukum. Peradaban Hindu-Buddha telah melahirkan empu-empu dan para pujangga yang melahirkan karya-karya yang bermutu tinggi. Dalam seni bangunan dan seni pahat telah menghasilkan karya arsitektur yang menakjubkan seperti Candi Borobudur yang pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia dan Candi Prambanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meisya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di zaman Islam. Slide selanjutnya. Masuknya Islam ke Indonesia. Tidak dapat ditentukan dengan pasti tahun berapa Islam masuk ke Indonesia. Tetapi masuknya Islam ke daerah Aceh diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, ia singgah di pantai utara Sumatera dan sampai ke Perla, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Perlak atau Aceh pada tahun 1292. Marco Polo yang dari Venesia, Italia itu menyebutkan bahwa di Perlak didapat beberapa orang telah beragama Islam. Slide selanjutnya. Beberapa pendapat mengenai bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Bukti dari pendapat ini adalah sebutan ejaan tulisan Arab seperti Jabar, JR, dan PS merupakan bahasa Iran. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah patah, kasroh, dan domah. Di Indonesia ditemukan huruf sin yang tidak bergigi, merupakan pengaruh dari Iran. Sebab huruf sin dari Arab adalah bergigi. Bulan Muharram merupakan wafatnya Husain di Karbala. Di Iran diperingati dengan mengadakan upacara mengarak peti mati pada bulan Muharram. Ditemukan di Minangkabau dan Aceh. Di Minangkabau
Bulan Muharram disebut juga bulan Tabut atau peti mati dalam bahasa Persia. Sedangkan di Aceh bulan itu disebut juga bulan Asan Used. Boleh selanjutnya. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Pendapat ini dibuktikan dengan ditemukannya salah satu makam Raja Islam Malikul Saleh yang meninggal tahun 1927 Masehi. Batu nisan di atas makam itu bertuliskan ayat Al-Quran dengan huruf Arab dan bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, yaitu ukiran-ukiran yang bercorak Hindu gaya Gujarat. Berdasarkan bukti tersebut, para ahli sejarah berpendapat bahwa agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia tidak langsung dibawa oleh orang-orang yang datang dari Mekah, melainkan agama Islam itu mungkin sekali datang melalui Gujarat dan dibawa oleh para pedagang. Boleh selanjutnya. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Menurut pendapat ini, agama Islam masuk ke Indonesia bukan melalui Persia maupun Gujarat, India, melainkan langsung dari dan melalui Mesir. Pendapat ini di Abdul Malik atau selanjutnya. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan Hamka adalah sebagai berikut. Pertama, Ibnu Batutah, seorang pengembara Muslim dari Maghribi atau Maroko, dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu ialah di Mesir, dan raja-raja tersebut selalu mengikuti musyawarah ulama-ulama Syafi'i yang ada di dalam kerajaannya. Kedua, gelar yang dipakai raja-raja Pasai ialah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik, yang tidak terdapat di Persia maupun India. Adapun gelar raja Persia dan India adalah gelar Syah yang baru dipakai oleh raja-raja Malaka pada permulaan abad ke-15. Ketiga, di Persia, mazhab yang berpengaruh adalah Syiah, dan di India adalah mazhab Hanafiyah. Kenyataannya di Indonesia, mazhab Syiah dan Hanafiyah tidak banyak penganutnya. Dan sampai sekarang, mazhab Syafi'ilah yang menguasai wilayah Indonesia ini. Boleh selanjutnya. Keempat, sebelum Ibnu Batutah melewat ke Samudra Pasai, sudah ada seorang ulama Indonesia yang mengajar ilmu tasawuf di Aden, Arab, yang bernama Syekh Abu Masud Abdullah bin Masud Al-Jawi. Ini menjadi bukti hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam langsung ke tanah Arab, bukan dari Malabar, Gujarat. Kelima, orang mengemukakan alasan bahwa pengaruh India dapat dibuktikan pada batu-batu nisan di Gresik dan Pasai. Jika orang Islam Indonesia membeli batu nisan dari Gujarat karena bagus bentuknya, bukanlah berarti bahwa mereka mempelajari Islam dari Gujarat. Dan yang terakhir, orang mengemukakan bahwa tasawuf dari India dan Persia sangat besar pengaruhnya di Indonesia, karena lain dengan Islam di Arab. Menurut Hamka, bahwa corak berpikir pemeluk Islam di seluruh dunia pada waktu itu, baik di Asia Tenggara, India, Persia, Arab, Syam, Baghdad, Mesir, semuanya adalah corak tasawuf yang sebagian besar ajarannya telah terlepas atau menyeleweng dari ajaran Muhammadiyah. Boleh selanjutnya. Tempat di Jawa yang pertama-tama mendapat pengaruh agama Islam ialah Tuban dan Gresik. Hal ini karena Tuban dan Gresik pada waktu itu merupakan pelabuhan Majapahit yang penting di Jawa. Hasil-hasil usaha dalam perdagangan dari pedalaman Pulau Jawa dikeluarkan melalui Tuban dan Gresik. Hal tersebut dikemukakan oleh Sukmono. Pedagang-pedagang dari Majapahit banyak yang datang di Samudra dan di pelabuhan-pelabuhan Gresik dan Tuban. Banyak pula pedagang-pedagang Islam dari India dan Samudra. Jadi Islam masuk di Pulau Jawa melalui perdagangan. Boleh selanjutnya. Inti ajaran Islam. Yang pertama, Islam sebagai agama tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa Tuhan itu esa segala-galanya. Allah merupakan satu-satunya Tuhan
pencipta alam semesta. Allah Esa segalanya. Esa dalam Esa dalam perbuatannya. Allah tempat meminta makhluknya. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Tidak sesuatu pun yang mampu menyamainya. Selanjutnya, manusia adalah sama di sisi Allah. Agama Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Agama yang tidak membedakan antara golongan bangsawan dan rakyat jelata. Semua manusia adalah sama-sama hamba Allah. Yang dipandang lebih di antara sesamanya hanyalah karena takwanya kepada Allah. Ajaran Islam mengemukakan bahwa seseorang baru dikatakan iman dan takwa kepada Allah apabila ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Islam, iman, dan ihsan. Iman artinya mempercayai akan adanya Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Mempercayai malaikat-malaikat Allah, kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah, dan akan adanya hari akhir dan pembalasan serta qada dan qadar. Kemudian Islam. Islam yaitu mengabdikan dan menyerahkan diri kepada Allah dan tidak menserikatkannya dengan apapun dan siapapun. Melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan berarti bahwa manusia mengabdikan diri atau menyerahkan kepada Allah seperti kita melihat Allah, seperti kita berhadapan dengan Allah. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di zaman Islam. Yang pertama ada perkembangan pendidikan. Awal mulanya ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan khususnya di Pulau Jawa, dan para pedagang selain berdagang mereka juga berperan sebagai ustadz untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Kemudian pendidikan Islam pun mulai teratur sejak ulama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan secara khusus di rumahnya dan mendirikan manggar. Kemudian perkembangan penyebaran agama dan pendidikan Islam pun terus menyebar, dan para ulama Islam yang pada waktu itu di Jawa dikenal sebagai Wali Songo yang berjumlah wali 9. Para wali ini mengembangkan ajaran dan pendidikan Islam dengan memperhatikan filsafat dan kebudayaan yang hidup di masyarakat, sehingga masyarakat pun mudah dalam menyerap ajaran yang diajarkan. Selanjutnya, pendidikan Islam pun lebih teratur lagi sejak adanya Raden Patah. Raden Patah ialah seseorang yang mendirikan pesantren di hutan Gelagah Arung tahun 1975, yang pada saat itu masih dalam kekuasaan Majapahit, dan saat ini berubah menjadi kota Bintaro, mendirikan organisasi Bayangkare pada tahun 1976. Selanjutnya pada tahun 1500, pengembangan pendidikan Islam menyebar ke seluruh pelosok Jawa, dan Raden Patah mengorganisir para wali yang tadi 9 itu untuk mengembangkan pendidikan di wilayah tertentu. Misalnya untuk Sunan Giri bertugas untuk mengembangkan pendidikan Islam di Surabaya, Madura, bahkan sampai ke Makassar dan Ambon. Kemudian tahun 1586, pemerintahan dan penyebaran pendidikan Islam berpusat di Mataram setelah ditaklukkannya Kerajaan Pajang. Dan sebelumnya, Kerajaan Pajang telah menaklukkan Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin Raden Patah. Selanjutnya, pada saat Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1615 sampai 1645. Pada saat kepemimpinannya diadakan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dan terjadi sintesa antara kebudayaan Islam dan Hindu. Sintesa tersebut yaitu diantaranya yang pertama, pada tahun 1633 diperintahkan agar tahun Caka 1555 tidak lagi menggunakan atas dasar perhitungan peredaran matahari, namun berdasarkan peredaran bulan sesuai dengan tahun Hijriah. Yang kedua, gamelan sekaten hanya dibunyikan di halaman masjid pada upacara Grebek Maulid saja. Yang ketiga, pernyataan Grebek ditentukan pada bulan puasa disebut Grobok Poso, dan pada hari Maulid Nabi Muhammad disebut Grobok Maulid.
Kemudian ada dasar dan tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan harus mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, keyakinan, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu yang Maha Esa, termasuk rukun iman, melaksanakan semua syariat Islam, dan melakukan amal soleh. Jadi, dasar pendidikan Islam itu yaitu tauhid, mengakui keesaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dengan tulus ikhlas melakukan amal soleh. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan pada saat zaman Islam yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk hidup di dunia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, karena Islam yang berkembang pada waktu ini yaitu mazhab Syafi'i dan Al-Ghazali. Yang ketiga, menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, Langgar, yaitu pendidikan pendahuluan dalam belajar agama Islam. Di pendidikan ini, hal yang diajarkan adalah dasar tentang agama Islam. Lamanya pun belajar tergantung kepada kecepatan individu dalam mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua, ada pesantren, yaitu pendidikan lanjutan setelah pendidikan dilaksanaan di Langgar. Di pesantren ini mempelajari kitab-kitab agama Islam dari dasar hingga kitab besar dan memiliki kekhususan sendiri berdasarkan keahlian kiainya. Kemudian lamanya pun tergantung kecepatan santri dalam menerima pelajaran. Selanjutnya ada metode pendidikan. Yang pertama, metode sorongan atau individual. Pada metode ini, yaitu metode membaca Al-Quran dengan pengenalan huruf-huruf dan tanda-tandanya untuk membaca surat kecil yang pengajarannya dilakukan seorang demi seorang. Atau dapat dikatakan metode sorongan ini merupakan sistem mentor, di mana santri yang senior mengajarkan santri baru seorang demi seorang. Yang kedua, ada metode halaqah atau palagan, yaitu santri duduk melingkari kiai dengan kitab yang sedang dipelajari, dibacakan dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh santri dan dijelaskan maksudnya. Yang kedua, itu santri mendengarkan, kemudian menulis terjemahan tersebut dan diadakannya tanya jawab. Dan terakhir yaitu ada ciri-ciri pendidikan. Yang pertama, pendidikan bersifat religius. Karena pada saat itu pendidikan berpusat pada agama dan ajaran agama Islam. Yang kedua, guru tidak memperoleh bayaran. Hal ini didasarkan kepada suatu kepercayaan bahwa hidup dari agama, oleh agama, dan untuk agama. Dan yang terakhir yaitu pendidikan Islam bersifat demokratis, di mana semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 8 sampaikan mengenai landasan historis pendidikan zaman purba, Hindu, Buddha, dan Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.